Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau lihat lebih dekat sosok Benjamin Franklin. Tapi fokusnya ke periode yang cukup menentukan ya, waktu dia di London, antara tahun 1771 sampai 1775. Sumber kita kali ini bab 11 dari sebuah biografi. Nah, bab ini melacak perubahannya dia, dari yang tadinya agen koloni yang loyal, malah jadi tokoh kunci revolusi. Kita coba telusurin momen-momen pentingnya ya. Apa aja sih yang dia alami di Inggris yang bikin dia berubah haluan gitu? Tentu, periode ini memang penting banget. Sumber kita ini menggambarkan Franklin yang awalnya kan masih berharap bisa damai, bisa rekonsiliasi. Tapi ya pelan-pelan dia didorong ke arah perpisahan total sama Inggris. Banyak intrik politik, terus ada drama pribadi, penghinaan. Dan tulisan-tulisannya itu loh makin tajam, kelihatan banget perubahannya. Oke, kita mulai dari 1771 deh. Awalnya gimana tuh? Dia kayaknya masih menikmati London ya. Masih gaul, temenan dekat sama Polly Stevenson, bahkan mulai nulis bagian awal autobiografinya itu kan. Sumber juga bilang dia masih sibuk sama sainsnya ya. Eksperimen minyak, di air, terus teori soal pilek itu bukan karena dingin tapi nular. Betul, betul. Awalnya masih gitu. Tapi ya itu, di saat yang sama kondisi politiknya makin panas. Hubungan Inggris sama koloni makin tegang. Nah, Franklin ini mulai pakai senjatanya, pena. Dia nulis satir tapi anonim, kayak rules by which a great empire may be reduced to a small one. Ini bukan cuma ngeluh biasa, ini kritik pedas, cerdas banget, cara nyerang kebijakan Inggris tanpa nunjukin muka langsung. Kelihatan kan dia udah mulai geser posisinya. Terus puncaknya itu skandal surat Hutchinson ya. Ini gimana ceritanya? Dia bisa dapat terus bocorin surat pribadi Gubernur Massachusetts? Apa sih yang bikin ini jadi, wah heboh banget gitu? Jadi gini, surat-surat itu, isinya itu loh, buat orang-orang di koloni, itu kayak bukti nyata ada konspirasi. Kayak membenarkan ketakutan mereka bahwa pejabat tinggi Inggris diam-diam, pengen ngekang kebebasan koloni. Pas Franklin bocorin, wah meledak kemarahan di Amerika. Nah, akibatnya, dia dipanggil menghadap Privy Council. Itu Dewan Penasihat Raja, Januari 1774. Nah, momen di Privy Council ini sering banget disebut titik baliknya dia. Sumber menggambarkannya, wah dramatis banget katanya. Sangat dramatis. Dan yang lebih penting, ini personal banget buat Franklin. Bayangin aja, dia berdiri diam sejam penuh, sementara Jaksa Agung Wedderburn itu, wah ngehina dia habis-habisan. Dibilang pencuri, penghasut. Buat orang kayak Franklin yang sangat jaga reputasi dan pakai logika, dihina di depan umum gitu, itu bukan cuma malu. Tapi rasanya kayak menghancurkan sisa kepercayaannya sama Inggris. Sama sistemnya, keadilannya. Ini pukulan psikologis berat. Pantesan, dampaknya langsung kerasa ya. Dia langsung dipecat dari jabatan kepala pos kolonial itu. Rasanya dari sisi dia, pintu buat damai, buat rekonsiliasi, udah mulai ketutup rapat ya. Tepat, harapannya buat bisa punya peran di pemerintahan Inggris ya pupus seketika. Sejak itu, tulisannya makin tegas bela Amerika. Walaupun seringnya masih anonim ya. Tapi menariknya, upaya rekonsiliasi itu belum mati total loh. Di akhir 1774, awal 1775, masih ada pembicaraan rahasia. Oh iya, yang unik itu ya, yang melibatkan saudara perempuan Laksamana Howe, terus komunikasinya lewat main catur segala. Sama Lord Chatham juga kan, mantan PM itu. Tapi kok gagal juga ya upaya terakhir ini? Ada beberapa faktor kayaknya. Sumber nunjukin kalau pemerintah Inggrisnya sendiri udah keras kepala. Udah nggak mau kompromi. Terus mungkin juga kepercayaan Franklin sendiri udah tipis banget. Udah nggak yakin bisa ada kompromi tulus. Apalagi setelah pengalaman di Privy Council itu kan. Jadi ya kegagalan diplomasi jalur belakang ini makin ngenegasin aja. Jalan damai kayaknya udah nggak mungkin. Dan di saat bersamaan, masalah politik makin rumit. Hubungan pribadinya juga kena imbas ya. Sama putranya itu, William. Kan dia gubernur New Jersey, tapi setia sama Inggris. Hubungan mereka jadi renggang banget ya. Komunikasi tegang, beda pandangan politiknya udah nggak bisa dijembatani lagi. Iya betul. Ditambah lagi, Franklin tahu surat-suratnya diawasi, disadap. Tapi dia malah terus dorong Kongres Kontinental di Amerika buat lebih tegas lagi. Terus, di tengah semua itu, ada kabar duka.
Istrinya, Deborah, meninggal di Philadelphia. Sementara dia masih di London. Kebayang kan beban personal sama politiknya numpuk banget di masa itu? Akhirnya, ya sudah dia memutuskan pulang Maret 1775. Benar-benar timingnya pas ya, sesaat sebelum pertempuran Lexington dan Concord meletus. Revolusi Amerika dimulai. Iya, dia pulang ke Amerika udah beda. Bukan lagi sebagai mediator yang coba cari jalan tengah, tapi sebagai patriot yang udah siap 100% buat perjuangan kemerdekaan. Jadi tahun-tahun di London itu, dengan semua intriknya, penghinaannya, kegagalan diplomasinya, itu menempa ulang dia. Jadi, jelas banget ya dari bab 11 ini, transformasi Franklin itu bukan ujuk-ujuk, tapi akumulasi kekecewaan politik, luka pribadi selama tahun-tahun terakhirnya di London. Dia lihat sendiri, Inggris nggak mau kompromi. Tepat sekali. Pengalaman di kokpit itu, terus gagalnya negosiasi terakhir, pecahnya hubungan sama anaknya, itu semua bagian dari proses. Proses yang mengubah seorang agen kerajaan Inggris jadi salah satu arsitek republik baru di Amerika. Nah, ini mungkin satu hal buat Anda pikirkan juga. Coba bayangin ya, seandainya penghinaan di Privy Council itu nggak separah itu. Atau katakanlah, upaya rekonsiliasi lewat catur itu berhasil. Kira-kira sejarah Amerika Serikat dan peran Benjamin Franklin di dalamnya bakal beda banget nggak ya? Menarik untuk direnungkan.